Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pasal hukum ihyaul mawad, yakni membuka lahan baru, mengambil dari kitab Fathul Qorib. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi mati, menurut apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarhus Shaghir, adalah bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum ada seorang pun yang memanfaatkannya. Ihyaul mawad hukumnya adalah boleh dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang mengerjakannya adalah orang muslim. Baginya disunnahkan ihyaul mawad, baik mendapat izin dari imam ataupun tidak. Wahai Allah, kecuali pada bumi mati tersebut berkaitan dengan hak seperti larangan imam terhadap sebidang tanah, dan oleh seorang lahan tersebut dibuka sebagai lahan baru, maka ia tidak bisa memilikinya kecuali dengan seizin imam menurut pendapat lebih sahih. Mengenai kafir dhimmi, mu'ahad dan musta'man, bagi mereka tidak diperkenankan membuka lahan baru meskipun telah mendapat izin dari imam. Yang kedua, bumi yang mati ini masih bebas, belum ada seorang muslim pun yang memilikinya. Dalam sebagian redaksi kitab Matan menggunakan kalimat keberadaan bumi tersebut masih bebas. Dari ungkapan musannif di atas dapat diambil mafhum pemahaman bahwa bumi yang pernah digarap dan sekarang dalam keadaan rusak, maka status bumi tetap menjadi milik orang yang telah memilikinya, jika memang pemiliknya telah diketahui, baik pemiliknya adalah orang muslim atau kafir dhimmi. Bumi rusak seperti ini tidak boleh dimiliki dengan membuka lahan baru jika pemilik bumi itu tidak diketahui, sedangkan penggarapnya menurut aturan Islam, maka status bumi semacam ini adalah harta yang tersia-sia, sedangkan perkaranya diserahkan atas kebijaksanaan imam dalam menjaganya, menjualnya, atau memelihara harganya. Jika bumi tersebut digarap dengan garapan jahiliyah, maka bumi itu bisa dimiliki dengan cara ihya, menghidupkan bumi mati. Adapun cara yang ditempuh dalam menghidupkan bumi adalah dengan cara kebiasaan penggarapan bumi tersebut. Dan hal ini bisa berbeda sebab berbedanya tujuan orang yang menggarapnya. Jika ia ingin menjadikan perumahan, maka disyaratkan membatasi tanahnya dengan mendirikan bangunan di atasnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu, seperti dengan memasang batu merah, batu, atau bambu. Juga disyaratkan agar memberikan atap pada sebagian dari bangunan pembatas tersebut dan memasang pintu. Jika yang ingin menjadikan bumi itu untuk kandang binatang, maka cukup dengan memagarinya saja dan tidak usah dengan pagar yang memungkinkan untuk dijadikan rumah. Dan juga tidak disyaratkan memberi atap. Jika ia ingin menjadikan bumi tersebut menjadi persawahan, maka cukup dengan mengumpulkan tanah di sekelilingnya, kemudian meletakkan bumi yang tinggi, meninggikan bumi yang rendah, dan menyertikan air dengan menggali parit yang dialirkan dari sumur atau menggali selokan. Jika air hujan sudah mencukupinya untuk kebiasaan hujan, maka ia tidak perlu meletakkan air. Jika ia ingin menjadikan bumi tersebut untuk perkebunan, maka disyaratkan mengumpulkan tanah yang membagari sekelilingnya apabila memang berlaku kebiasaan itu. Selain itu semua juga disyaratkan menanaminya. Ketahuilah bahwa air yang telah ditentukan untuk seseorang, maka baginya tidak wajib menyerahkan untuk binatang piaraan orang lain secara mutlak. Hukum wajib menyerahkan air adalah disebab 3 syarat. Yang pertama, air itu sudah melebihi dari hajatnya. Karena itu, jika air belum ada kelebihan, maka ia hendaknya mendahulukan dirinya dan tidak wajib memberikan kepada orang lain. Yang kedua, orang lain itu memang membutuhkannya, ada kalanya untuk diri sendiri atau untuk binatang ternaknya. Hal ini jika di sana terdapat tempat pengembalaan yang binatang tersebut digembala di situ dan tidak memungkinkan untuk makan di tempat itu kecuali dengan meminum air. Tidak wajib bagi pemilik air menyerahkan airnya untuk menyiram tanaman milik orang lain. Begitu juga untuk menyiram pohon milik orang lain. Yang ketiga, air tersebut berada pada tempatnya, yaitu air yang dipakai secara bergiliran dan berada di sumur atau pada mata air.
Jika ada orang yang mengambil air dalam suatu bejana, maka baginya tidak wajib menyerahkan kepada orang lain menurut pendapat yang sahih. Sekira ia wajib menyerahkan air, maka yang dimaksud adalah memberi kebebasan pada binatang untuk sampai di situ. Jika memang pemilik air tersebut tidak mendapatkan bahaya atas tanamannya atau binatang ternaknya. Jika pemiliknya mendapatkan kerugian karena hal itu, maka binatang orang lain boleh ia cegah untuk hadir di tempat tersebut. Dan bagi para pengembala, boleh memberi minum binatangnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Dan sekiranya ia wajib menyerahkan air kepada orang lain, baginya tidak diperbolehkan menarik upah. Demikian menurut pendapat yang sahih. Jadi itu penjelasan dari saya tentang Ihyaul Maut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakaria, Nah, ada. kalau menghidupkan bumi mati gimana kan? Jadi kamu itu memang itu tidak ada pemiliknya atau tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya. Enggak ada. Gini caranya. Kalau kamu ingin membuat perumahan, maka sama kamu itu digaris dan diberi bangunan atau dipagarinya dengan batu atau batu merah atau bambu. Dan disyaratkan kalau perumahan itu dikasih atap sama pintunya. Kalau kamu ingin dibuat kandang, cukup memagarinya dengan pagar yang memungkinkan. Dan kalau dibuat persawahan, kamu itu cukup menumpukan tanah dan meratakan tanah yang tinggi dan meratakan tanah yang rendah. So, kamu mau dibuat apa itu? Mau dibuat rumah. Ya kayak tadi, coba mau dibuat rumah ya. Terima kasih ya. Ya, ya.